Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan kembali bimbingan kompetensi sains madrasah matematika, melanjutkan topik bahasa minggu lalu, yakni masih seputar pecahan. Minggu lalu, tepatnya pada hari ini Selasa, berarti hari Jumat lalu, kita sudah belajar tentang operasi hitung pecahan, di mana operasi hitung itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada pecahan. Pecahan sendiri nanti terbagi lagi menjadi beberapa contoh dari pecahan jenisnya. Misalkan ada pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen. Nah, hari ini kita akan masuki subtopik pada pecahan, yakni operasi hitung pecahan, perkalian, dan pembagian. Mari kita perhatikan video pembelajaran berikut. Yang pertama, kita akan masuk ke operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Kita mulai dari operasi hitung perkalian pecahan campuran. Nah, misalkan saya mempunyai contoh sebagai berikut. Di sini saya sudah memberikan contoh bilangan pecahan campuran yang dikalikan dengan pecahan campuran juga. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita perhatikan. Khusus untuk pecahan campuran, maka sebelumnya kita harus mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Masih ingatkah kalian dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Mari kita ingat kembali. Caranya adalah dengan mengkalikan bilangan penyebut. Caranya adalah mula-mula kita tuliskan ulang dulu bentuk pecahannya. Nah, selanjutnya ada angka pembilang dan angka penyebut. Seperti apa mengisi angka pembilang dan seperti apa mengisi angka penyebut. Khusus angka penyebut, dia sama seperti pecahan sebelumnya. Sebelumnya pecahan yang pertama memiliki penyebut 4. Berarti penyebut yang selanjutnya tetap harus 4. Begitupun penyebut 5, maka penyebut yang selanjutnya adalah 5. Sekarang kita harus menentukan berapa angka pembilangnya. Nah, caranya adalah untuk menentukan angka pembilang adalah pada masing-masing pecahan penyebut dikalikan dengan angka satuannya. Lalu kita tambahkan dengan angka pembilangnya. 4 kali 3 12 ditambah 2 14. Selanjutnya, untuk pecahan yang selanjutnya sama berlaku, penyebut dikalikan angka satuannya, lalu ditambahkan dengan angka pembilangnya. 5 kali 5 25 tambah 1 26. Lantas, setelah menjadi pecahan biasa, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah khusus perkalian, maka boleh dikalikan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut.
Sehingga seperti ini, 14 dikali 26, penyebutnya 4 dikali 5. Perhatikan, ini sudah boleh dikalikan langsung karena ini merupakan operasi hitung perkalian. 14 kali 26 bisa kita cari dengan perkalian susun ke bawah. 6 kali 4, 24, tahan 2. 6 kali 1, 6, tambah 2, 8. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. Kita tambahkan 4, tambah 0, 4. 8 tambah 8, 16. Tahan 1. 1 tambah 2, 3. Jadi yang atas adalah 364 per 4 kali 5, 20. Di sini kita bisa mensederhanakan pecahan dari 364 per 20. Dengan cara apa? Dengan membagikan pembilang ataupun penyebut dengan angka yang sama. 364 dan 20 sama-sama bisa dibagi 4 ya. 20 juga bisa dibagi 4. 364 dibagi 4 sama dengan 91. 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, inilah hasil dari perkalian pecahan campuran 32 per 4 dikali 51 per 5 yang menghasilkan nilai 91 per 5. Sampai di sini kalian bisa pahami dulu seperti apa penjelasannya. Jika ada hal yang kalian tidak mengerti, bisa kalian tanyakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung. Operasi hitung perkalian pecahan biasa. Seperti apa? Sama langkahnya seperti pecahan campuran. Saya akan berikan contoh. Misalkan di sini 2 per 4 dikali 3 per 6. Karena ini operasi hitung perkalian, maka berlaku pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 2 kali 3, 6. 4 kali 6, 24. 6 per 24 adalah pecahan yang masih bisa disederhanakan. Yakni dengan membagikan bilangan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yakni sama-sama bisa dibagi 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Inilah hasil dari perkalian 2 per 4 dikali 3 per 6 sama dengan 1 per 4. Sampai di sini kalian bisa pahami dulu konsepnya. Jika ada yang tidak dipahami bisa kalian tanyakan. Selanjutnya, operasi hitung. Operasi hitung perkalian pecahan desimal. Seperti apa cara mengerjakan operasi hitung perkalian pecahan desimal? Mari kita perhatikan. Misalkan ada sebuah contoh sebagai berikut. 1,34 dikali 2,05. Seperti apa hasilnya? Mari kita perhatikan. Untuk mengerjakan perkalian pecahan desimal, maka kita harus mengkalikan seperti perkalian biasa yang dengan cara susun ke bawah. Misal 1,34 dikali 2,05. Mula-mula kita abaikan dulu tanda koma di sini. Kita kalikan masing-masing angka sesuai dengan perkalian biasa.
dengan cara susun ke bawah. Mulai 5 kali 4, 20. Ditahan angka 2. 5 kali 3, 15 tambah 2, 17. Tahan 1. 5 kali 1, 5. Tambahkan 1 tadi, 6. Berarti sudah untuk perkalian angka yang pertama, 5. Baru kita hapus dulu angka yang ditahan tadi untuk memudahkan. Selanjutnya kita kalikan angka yang 0. 0 kali 4, 0. 0 kali 3, 0. 0 kali 1, 0. Sampai di sini sudah selesai perkalian untuk angka 0. Selanjutnya kita perkalian angka 2. 2 kali 4, 8. Ingat, tulisnya jangan di sini, tapi di sampingnya. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Setelah itu kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 7 ditambah 0, 7. 6 tambah 0, 6. Tambah 8, 14. Lalu kita tahan angka 1. 1 tambah 0, 0. Tambah 6, 7. Dan 2 kita turunkan. Nah, fungsi dari angka koma ini kita hitung dulu. Berapa jumlah angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Itu sebabnya untuk menentukan angka koma berada di mana, kita harus ada patokan. Jumlah angka di belakang koma tadi ada 4. Berarti kita akan hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4. Sehingga komanya nanti ada di hitungan ke-4. Sehingga hasilnya dari perkalian 1,34 dikali 2,05 sama dengan 2,7470. Angka 0 di belakang angka koma yang paling terakhir tidak perlu ditulis. Sehingga bisa kita tulis kembali 2,747. Atau kita bisa baca dengan cara lain, yakni 2,747 per 1000. Mengapa ada kata per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. Kalau di belakang koma ada 1 angka, maka disebut per 10. Seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa pahami dulu sebelum saya hapus. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Jadi saya hapus dulu. Silakan dicatat. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian persen. Seperti apa caranya? Mari kita perhatikan. Misalkan di sini 20% dikali 45%. Bagaimana cara mengkalikan bilangan persen 20% dikali 45%? Mari kita perhatikan. Cara untuk mengerjakannya adalah dengan mengubah bilangan persen ini terlebih dahulu menjadi pecahan biasa yang berpenyebut 100. 20% artinya 20 bagian dari 100. Atau kita tuliskan sebagai berikut. 20 per 100. Lalu dikali 45 per 100. Atau 45 bagian per 100. Perkalian pecahan biasa, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 20 dikali 45 sama dengan 900. 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Mari kita coba ulang ya. Kita cek, bukan kita ulang, kita cek apakah benar 20 dikali 45 sama dengan 900. Mari kita perhatikan. 20 dikali 45. Kita susun ke bawah untuk mempermudah penghitungan. 20 dikali 45. 5 kali 0, 0. 5 kali 2, 10. 4 kali 0, 0. 4 kali 2, 9.
Kita tambahkan 0, 0, 5 kali 0, 0, 5 kali 2, 10, 4 kali 0, 0, 4 kali 2, 8 ya, bukan 9. 1 tambah 8, 9. Ternyata benar ya hasilnya. Selanjutnya, setelah menjadi pecahan biasa, yakni 900 per 10.000, lalu kita ubah penyebutnya menjadi 100. 10.000 dibagi berapa yang hasilnya 100? Dibagi berapa? Dibagi 100. Jadi 900 pembilang dibagi 100 dan penyebut juga dibagi 100. 900 dibagi 100 hasilnya 9. Karena ini pembagian, kita bisa coret. Jangan dikasih tahu dulu. 10.000 dibagi 100 hasilnya adalah 100. 9 per 100 artinya 9 bagian per 100 atau 9%. Nah, inilah cara mengkalikan operasi hitung perkalian persen dikalikan dengan bilangan persen. 20% dikali 45% hasilnya sama dengan 9%. Ini bisa kalian pahami dulu. Jika ada yang tidak kalian paham, kalian bisa tanyakan. Nah, ini adalah tambahan untuk materi perkalian, operasi hitung perkalian pada pecahan, yakni bagaimana semisalkan nanti soalnya berbentuk perkalian biasa dikali perkalian campuran dikalikan dengan perkalian desimal. Contoh, 1/2 ditambah 2 1/2 dikali 2 1/2 dikali 0,35 dikali 20%. Kalau sudah seperti ini adalah perkalian campuran, operasi hitung perkalian pecahan di mana masing-masing angka pecahannya itu berbeda-beda. Ada 1/2, 2 1/2, ada 0,35 dan ada 20%. Untuk mengerjakan seperti ini, kita harus mengetahui bahwasanya kita harus mengubah semua pecahan ini menjadi pecahan yang sama. Misal, kita ubah semua menjadi pecahan biasa atau semua diubah menjadi pecahan desimal. Itu sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Kalau saya lebih suka mengerjakan ini menjadi pecahan desimal. Jadi saya ubah semua menjadi pecahan desimal. Contoh, 1/2 kita harus ubah jadi pecahan desimal, artinya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis angka 0 di depannya, di atas, dan kita tulis angka 0 di belakang 1. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Kurangkan hasilnya 0. Sehingga 1/2 itu sama dengan 0,5 dikali 2 1/2, artinya kita harus ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 5/2. 5/2 artinya 5 dibagi 2. 5 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. Kurangkan hasilnya 1. 1 bagi 2 tidak bisa, artinya kita kasih angka koma di atas. Lalu kita tambahkan angka 0 di belakang 1. 10 kali 2, 5. 5 kali 2, 10. Kurangkan hasilnya 0. Sehingga 2 1/2 adalah 2,5. Lalu dikali 0,35, tidak usah diubah lagi karena sudah merupakan bilangan pecahan desimal. Dikali 20%. 20% artinya 20 bagian per 100 atau 20 per 100. Nah, artinya 20 kita bagikan dengan angka 100. 20 bagi 100 tidak bisa, artinya kita tuliskan angka 0 di atas dan jangan lupa komanya. Lalu kita tuliskan angka 0 di belakang 20. 200 dibagi 100 hasilnya 2. 2 kali 100, 200. Kita kurangkan hasilnya 0. Sehingga 20% adalah 0,2. Kalau sudah seperti ini karena versi saya, karena saya lebih suka mengubah jadi pecahan desimal, kita bisa mengkalikan masing-masing bilangan ini dengan cara seperti biasa, dengan perkalian susun ke bawah.
satu-satu. Kita mulai kalikan 0,5 kali 2,5. Misalkan di sini saya 0,5 dikali 2,5. 5 kali 5, 25. 5 kali 0, 0 tambah 2. Yang disimpan tadi hasilnya 2. 2 kali 5, 10. Tahan 1. 2 kali 0, 2 kali 0, 0. Tambah 1, 1. Kita tambahkan. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. 1 kita turunkan. Nah, fungsi angka koma kita untuk menentukan letak komanya pada hasilnya gimana. Kita hitung berapa angka koma berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2. Artinya untuk menentukan letak koma di hasilnya kita hitung dari belakang. 1, 2. Sehingga letak koma hasilnya adalah di sini. Sehingga hasilnya adalah 1,25 dikali, selanjutnya 0,35 dikali 0,2. 0,35 dikali 0,2. 2 kali 5, 10. Tahan 1. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 2 kali 0, 0. 0 kali 5, 0. 0 kali 3, 0. 0 kali 0, 0. Tambahkan. 0 tambah 0, 0. 7 tambah 0, 7. 0 tambah 0, 0. 0 turunkan. Kita hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Artinya untuk menentukan letak koma pada hasilnya kita hitung mundur dari belakang menuju ke depan. 1, 2, 3. Sehingga angka komanya pada hasilnya adalah di sini. 0,070 atau angka 0 di belakang angka koma paling terakhir tidak perlu ditulis. Sehingga hasilnya adalah 0,07. Untuk menentukan hasil terakhir, kita kalikan 1,25 dikali 0,07. Kita tulis 1,25 dikali 0,07. Mari kita hitung lagi. 7 kali 5, 35, tahan 3. 7 kali 2, 14, tambah 3, 17, tahan 1. 7 kali 1, 7 tambah 1, 8. Nah, kita hapus dulu angka ditahan untuk memudahkan. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. Tambahkan. 5 tambah 0 hasilnya 5. 7 tambah 0, 7. 8 tambah 0 tambah 0 sama dengan 8. 0 tambah 0, 0. 0 kita turunkan. Sekarang kita hitung berapa angka di belakang koma pada perkalian sebelum perkalian awalnya. Ada 1, 2, 3, 4. Artinya kita bisa menentukan angka koma, letak angka koma pada hasilnya. Kita hitung mundur dari depan ke belakang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sehingga letak koma ada di sini. Dan hasilnya dari 1,25 dikali 0,07 adalah 0,0875. Inilah hasil dari perkalian 1/2 dikali 21/2 dikali 0,35 dikali 20%. Hasilnya adalah 0,0875 atau 0,875 per 10.000. Mengapa dibaca per 10.000? Karena di belakang koma ada 4 angka menandakan angka terletak pada nilai per 10.000. Nah, anak-anak, ini bisa kalian catat dulu sebelum saya hapus. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Nah, ini saya akan tambahkan juga, apakah harus selalu diubah menjadi pecahan desimal? Tidak. Kalian bebas mengubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran ataupun persen, asalkan memudahkan seperti itu. Silahkan dicatat, selanjutnya saya akan hapus.
akan masuk ke operasi hitung pembagian pecahan biasa. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengerjakan operasi hitung pada pecahan. Sekarang kita masuk ke pembagian. Untuk mengerjakan operasi hitung pembagian pecahan biasa, maka ada cara-caranya yang agak berbeda. Mari kita perhatikan. Misalkan ada pecahan biasa sebagai berikut. 3/4 dikali 5/2. Bagaimana? Salah ya, bukan dikali, tapi dibagi. Sekarang pembagian. Bagaimana cara membagikan 3/4 dibagi 5/2? Caranya adalah kita tulis kembali pecahan biasanya 3/4 yang pertama, lalu tanda bagi kita ubah menjadi perkalian. Lalu pecahan yang kedua kita tukar posisi bilangan penyebut menjadi bilangan pembilang dan bilangan pembilang menjadi penyebut. Sehingga kita kalikan 2/5. Lihat, tertukar sisinya ya. Jadi yang tadinya 5/2 menjadi 2/5. Dan tandanya juga berubah menjadi perkalian. Selanjutnya ini bisa kita kalikan langsung. 3 kali 2, 6. 4 kali 5, 20. 6/20 bisa kita sederhanakan dengan cara membagikan dengan angka 2 pada masing-masing bilangan pembilang dan bilangan penyebut. 6 bagi 2, 3. 20 bagi 2, 10. Sehingga pembagian dari 3/4 dibagi 5/2 adalah 3/10. Ini bisa kalian pahami. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Selanjutnya, kita akan mempelajari operasi hitung pembagian pecahan campuran. Bagaimana cara mengerjakan operasi hitung pembagian pecahan campuran? Caranya sama seperti cara pembagian pecahan biasa. Hanya saja ada sedikit tambahan. Misalkan soalnya 3/2/3 dibagi 1/4. Nah, untuk mengerjakan, maka kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh. Untuk mengubah pecahan campuran 3/2/3 maka berlaku penyebut dikali angka satuan lalu ditambahkan dengan angka pembilang. 3 kita tulis dulu. Penyebut tetap 3 dan penyebut selanjutnya adalah 4. Untuk mencari angka pembilangnya maka 3 kali 3 9, kita tambahkan 2. 9 tambah 2 sama dengan 11. Lalu 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Sehingga kita bisa membagikan 11/3 dibagi 5/4. 11/3 dibagi 5/4 sama dengan, kita bisa tulis kembali 11/3, pembagian menjadi perkalian. Lalu pecahan yang kedua kita tukar posisinya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Misal 5/4 berarti bertukar posisinya 4/5. 11 kali 4, 44. 3 kali 5 sama dengan 15. Apakah 44/15 ini bisa kita sederhanakan? Tidak bisa kita sederhanakan, tetapi kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah 44 dibagi 15. 44 dibagi 15 sama dengan 2. 2 kali 15 sama dengan 30. Kita kurangkan 4 kurang 0, 0. 4 kurang 3, 1. Nah, angka 2 di atas ini merupakan angka satuannya. Lalu angka sisa itu merupakan pembilangnya. Dan angka yang dibagikan ini adalah penyebutnya. Sehingga hasil dari pembagian 3/2/3 dibagi 1/4 sama dengan 2/14/15. Seperti itu.
Nah, ini bisa kalian catat, kalian pahami. Jika ada yang kurang kalian mengerti, bisa kalian tanyakan. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung pembagian, pecahan, desimal. Untuk mengerjakan operasi hitung pembagian pecahan desimal, ada sedikit langkah yang agak berbeda. Misalkan pecahan desimalnya adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh pecahan, contoh soalnya yang seperti di buku. Mari kita lihat, misalkan mana ya perkalian pecahan desimal di sini. Mana ya? Pembagiannya misalkan seperti ini. 1,25 dibagi 0,25. Bagaimana caranya? Nah, kalau saya 1,25 bagi 0,25 maka angkanya agak susah. Bagaimana? Mula-mula bisa kita hilangkan dengan angka komanya. Boleh. Dengan cara apa? Dikalikan dengan sebanyak berapa angka di belakang koma. Oh, di belakang angka koma masing-masing ada 2. Misalkan ini ada 2 nih. Artinya kita kalikan dengan 100. Supaya apa? Supaya angka komanya hilang. Nanti kan 1,25 dikali 100 kan hasilnya 125. 0,25 dikali 100 kan 25. Nah, kalau seperti ini kan nanti tinggal mudah kita membagikannya. Seperti itu. Atau boleh juga 125 bagi 25 itu sama dengan 5 ya. Atau boleh juga kita ubah jadi pecahan biasa. Caranya seperti apa? Mari kita perhatikan. 1,25 artinya 125 kita hitung. Kita tuliskan lagi angkanya. 125 karena ada 125, kita tuliskan angkanya. Lalu kita hitung berapa, kita tulis 1 dulu. Lalu kita hitung berapa jumlah angka koma berapa jumlah angka di belakang koma. Ada 1, 2. Artinya, nah, kita tulis angka nolnya menjadi 2. Dibagi 0,25, kita tulis 0,25 sesuai ya angkanya. Angka 0 di depan angka tidak perlu ditulis. Jadi kita hapus nolnya. Jadi 25 dibagi. Lalu kita tulis 1 dulu. Lalu kita hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2. Artinya kita tulis nolnya 2 kali. Nah, sehingga di sini sudah diubah jadi pecahan biasa, yakni 125 dibagi 100 dibagi 25 per 100. Nah, sampai di sini kita ingat lagi, kalau pembagian kita tulis lagi awalnya bilangan pecahannya 125 per 100. Tanda kali dijadikan menjadi kali. Sudah? Lalu pecahan yang kedua kita ubah posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga 100 dibagi 25. Nah, sekarang begini. 125 kali 100. 125 karena pembalikan 100 kita tambahkan nolnya sebanyak jumlah angka 0 pada 100. Ada 2. Lalu kita tuliskan 25 kali 100. Kita tulis dulu 25-nya. Ada berapa angka 0 pada 100? Ada 2. Kita tulis angka 0-nya 2. Nah, jadi hasilnya sama dengan 12.500 dibagi 2.500. 12.500 artinya kita bagikan, kita coret aja angka 0. 125 dibagi 25 hasilnya 5. Seperti itu. Nah, ini boleh kalian gunakan cara yang mana saja boleh. Kalian catat dulu, kalian pahami penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan hapus. Jika ada hal yang tidak kalian pahami bisa kalian tanyakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung pembagian persen. Bagaimana caranya? Masih sama.
Mari kita perhatikan. Misalkan pembagian persennya adalah sebagai berikut. 45% dibagi 15%. Bagaimana caranya? Mula-mula kita ubah dulu persen ini menjadi bilangan pecahan biasa. 45% berarti ada 45 dari bagian 100. Atau 45 per 100 dibagi 15%, artinya 15 per 100. Nah, pembagian, maka kita tulis lagi bilangan pecahan pertamanya 45 per 100, tanda bagi di sini menjadi perkalian. 15 per 100 kita ubah, tukar posisinya jadi 100 per 15. 45 kali 100 berarti 4.500. 100 kali 15 berarti 1.500. Karena pembagian bisa kita coret angka 0 ya. 2 dengan 2 kita coret. 45 dibagi 15 3. Seperti itu. Jadi 45% dibagi 15% hasilnya 3. Nah, ini ada sedikit tambahan bagaimana nantinya pada operasi hitung pembagian terdapat beberapa bilangan pecahan yang tidak sama. Nah, bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. Misal 21 per 2 dibagi 3 per 4 dibagi 0,35. Misalkan seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Masing-masing kita ubah jadi pecahan yang sama. Contoh, 21 per 2, 3 per 4, 0,35. Kita ubah jadi pecahan apa? Kita ubah sesuai dengan kemudahan kita mengerjakan soalnya seperti apa. Kalau saya lebih mudah mengubah masing-masing pecahan pada pembagian ini menjadi pecahan biasa. Contoh, 21 per 2 kita ubah jadi pecahan biasa. Penyebutnya tetap jadi 2. Untuk mencari pembilang maka 2 kali 2 lalu ditambahkan 1. Penyebut dikalikan dengan angka satuan ditambahkan dengan angka pembilang. Nah, 2 kali 2 4 tambah 1 5. Dibagi 3 per 4. Nah, selanjutnya 0,35 berarti 35. Berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti 1 nolnya ada 2 atau 35 per 100. Nah, 5 per 2 dibagi 3 per 4 artinya 5 per 2 kita kali angkanya bertukar. Ini tidak usah dikerjakan dulu yang di 35 per 100 ini. Jadi kita tulis ulang. 5 kali 4 20. 2 kali 3 6. Dibagi 35 per 100. Sama. Kita tulis 20 per 6. Dikali, kita tukar posisinya 100 di atas, 35 di bawah. 20 kali 100 sama dengan 2000. 6 kali 35, 6 kali 5 sama dengan 30. Ya, kita tulis ya, 6 kali 35. 6 kali 5 30, 6 kali 3 20, 18 tambah 3 21. Jadi 210. Bisa kita sederhanakan dengan cara membagikan masing-masing bilangan pembilang dan penyebut dengan angka 10. 2000 bagi 10 200. 210 dibagi 10 21. Inilah pecahan yang paling sederhana dari hasil pembagian bilangan pecahan 21 per 2 dibagi 3 per 4 dibagi 0,35. Ini 221 ini masih bisa kita sederhanakan, tidak bisa kita sederhanakan, tetapi bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 200 dibagi 21. Seperti itu. Berapa 21 dikali 200? Misalkan 21 kali 9, 9 kali 1 9, 9 kali 2 18. Sehingga 9 kali 21 189. Kita kurangkan 0 kurang 9 tidak bisa, kita pinjam dulu angka 10. Ini pinjam lagi 10. Sini sisa 9. 10 kurang 9 sama dengan 1. 9 kurang 8 1. 2 dipinjam 1 tadi sisa 1. 1 kurang 1 0. Artinya ini sama dengan 9
Angka satuannya adalah angka hasilnya, per 21 ini adalah angka penyebutnya, dan 11 ini adalah angka pembilangnya. Sisa ini adalah angka pembilang. Jadi 200 per 21 itu sama dengan 9, 11 per 21. Demikian, ini bisa kalian catat dulu. Kalian pahami penjelasan dari saya. Jika ada hal yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan. Untuk bimbingan KSM hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin tanyakan bisa kalian tanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.